Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebuah doa sebelum saya nanti menyampaikan, karena hari ini momen yang luar biasa. Saya harus menggarami lautan ini, Kak Bimo, Kak Kempo, Kak Lulu, dan semuanya, Masya Allah, dekan. Maka saya baca doa dulu. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebuah doa Nabi Musa alaihissalam ketika gemetar hatinya. Saya ingin menenangkan hati saya dulu. Maka pertama saya ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk pertama dengan hidup ini yang saya diberikan oleh Allah dengan sehat, bisa kemudian berbagi semangat. Dan ini sebuah nikmat yang luar biasa yang selalu kita awali setiap bangun tidur, tidak hanya dengan sebuah keyakinan saja, tapi bahkan ditambahkan dengan lisan. Bahkan di bangun hari, pagi hari kita selalu mengucapkan Alhamdulillah gitu ya. Maka awali harimu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu niatkan hatimu dan langkahkan kakimu dengan mengucapkan Bismillah. Maka yang kedua, salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang beliau itu senang sekali ketika para penuntut ilmu seperti kita semua ini, lalu kemudian selalu menjawabnya beliau dengan sebutan tidak hanya ahlan wa sahlan, tapi marhaban ya thalabul ilmi. Ini menjadi sesuatu yang menarik. Nabi kita selalu meninggikan derajat para orang-orang yang selalu menuntut ilmu, dan semoga kita semuanya selalu bersolawat dan kemudian suatu hari nanti kita dipertemukan oleh Allah di surganya Allah bersama dengan kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu, kakak-kakak yang saya hormati, sekali lagi menggarami lautan itu tidaklah mudah ya. Ini jadi sesuatu yang penting sekali, dan saya mungkin sedikit, kalau ada Pak D di sini, mungkin saya Pak Le ya, yang paling cilik dan mungkin tidak sedahsyat kakak-kakak semua dalam berkisah. Tetapi saya ada kepentingan ini, Kak Bimo, Kak Empo, Kak Bos, Kak Lulu, dan semuanya. Setiap momen Dzulhijjah itu adalah momen yang luar biasa. Tidak hanya saat itu ya, ketika kemudian ini juga saya diminta juga untuk khutbah untuk Idul Adha. Selalu yang dirindukan para jamaah itu adalah ketika ada kisah-kisah di balik apa yang terjadi pada momen itu saat itu. Ini yang hari ini ingin saya bagikan, mungkin sudah banyak mendengar, tetapi izinkan saya mengulas dalam perspektif parenting, di mana ada beberapa poin yang ini tidak akan pada momen Dzulhijjah saja. Nanti di hari ayah juga kita akan ungkap kembali, karena tadi izinkan saya share screen ya. Semoga nanti bermanfaat. Nah, Bapak Ibu, kakak-kakak semua yang dirahmati Allah, ya, hari ini kita akan mengambil hikmah di balik kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dari perspektif parenting. Ini yang selalu saya angkat di setiap momen bertemu dengan para orang tua. Di setiap wilayah, saya sudah 32 provinsi ya, terkait dengan parenting itu, Masya Allah. Semua merindukan. Setiap orang tua ternyata khawatir andai kata sesudah wafatnya kita nanti meninggalkan anak cucu keturunan yang lemah, yang dampaknya akan terjadi kelemahan iman itu akan berdampak pada nasib yang terlunta-lunta. Khaufu alaihim. Maka kemudian Allah memberikan resep dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 itu, falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Ternyata resepnya cuma 2, dan ini dipakai semua oleh para nabi dalam pengasuhan anak, termasuk juga kita semua para praktisi yang ingin mendambakan derajat terbaik di hadapan Allah, khususnya dalam tarbiyatul aulad fil Islam. Maka untuk itu kisah ini ingin saya sampaikan beberapa poin itu. Marhaban ya thalabul ilmi, marhaban bi thalabil ilmi, ini jadi satu kalimat yang Rasulullah sampaikan kepada para penuntut ilmu, tidak ahlan wa sahlan tetapi marhaban, Masya Allah itu ya. Bapak Ibu, kakak-kakak yang dirahmati Allah, selalu setiap momen Dzulhijjah pasti ini yang selalu kita munculkan. Itulah bagaimana kisah
penyembelihan yang dilakukan oleh seorang ayah kepada seorang anak, dan itu selalu kita angkat. Dan ini satu yang biasa. Maka saya senang sekali ketika Pak D tadi, Pak D Bimo, mengangkat sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Ini menarik sekali Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya dirahmati Allah. Di sini ada yang saya beri warna kuning, ya. Sesungguhnya Allah telah memilih pertama Adam. Allah tidak menambahkan wa'ala di situ, tapi Adam berdiri sendiri. Kemudian Nuh juga sama, tidak ditambahi. Kalau Nabi Ibrahim dan keluarga Imran ditambahi wa'ala. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Kalau dari perspektif parenting, ini menjadi dasar kita kenapa hari ini kita berkumpul dengan topik ini. Ya, tadi Kak Bimo mengawalinya luar biasa, Masya Allah. Saya ingin mengambil satu poin ini karena ini tidak terpisahkan. Kenapa Allah sampai memilih Nabi Adam alaihissalam? Kalau kita lihat dari sudut pandang perspektif parenting, ya, itu kalau kita melihat hasil, beliau gagal. Karena salah satu putra beliau yang Barab itu, Qabil, menjadi pembunuh pertama di dunia. Gitu. Kalau dilihat dari sebuah pola asuh, dianggap ayah ini gagal. Nabi Adam ini gagal. Kenapa? Karena kakak anak pertamanya merasakan bahwa sang ayah itu tidak adil. Gitu. Ini menjadi sesuatu hal yang kenapa kok Allah pilih dalam surat ini menjadi contoh gitu loh. Ternyata ada pesan di balik itu. Nabi Adam alaihissalam itu memiliki kemuliaan dalam sikap iktiraf, sifat bagaimana beliau introspeksi diri, tidak menyalahkan siapapun gitu. Maka ini kita angkat kemudian menjadi poin pertama dalam perspektif parenting itu, bahwa jadi ketika menjadi seorang tua itu ya kita tidak kemudian menyalahkan ini gara-gara TV, ini gara-gara HP, ini gara-gara anak tetangga ini dan sebagainya. Enggak, tetapi selalu kemudian kita melihat diri kita. Dan ini nanti akan dipakai oleh Nabi Ibrahim dan keluarga Imran di dalam pengasuhan. Menarik sekali. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW selalu menekankan itu nantinya. Nah, kemudian yang menarik sifat iktiraf itu selalu kemudian introspeksi dan selalu berharap ampunan pada Allah, sampai doa beliau Nabi Adam alaihissalam itu disenangi, disukai oleh Allah, dan selalu kita baca setelah kita sholat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa beliau yang selalu kita bacakan. Semoga kita juga mendapatkan pelajaran dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dari Nabi Nuh juga yang perlu dicontoh adalah beliau. Seperti Nabi Adam juga hanya beliau, keluarganya tidak gitu loh. Kemudian juga Nabi Nuh juga iya. Bayangkan dakwah ratusan tahun tidak bertambah, umatnya malah berkurang gitu. Dan tidak tanggung-tanggung, anak dan istrinya pun tidak mau menyembah Allah. Betapa cobaan yang sangat berat sekali sampai beliau menjadi seorang Nabi Ulul Azmi, Nabi yang mendapatkan ujian berat dan berhasil melaluinya. Yang menarik adalah kalau dilihat dari hasil, juga beliau dianggap gagal. Tapi Allah tidak menunjukkan itu sebagai kegagalan. Dan ini menjadi pembuktian kepada kita semuanya bahwa hasil itu yang hanya menentukan hanyalah Allah. Kita hanya ikhtiar di dalam proses dalam tarbiyatul aulad itu. Ini yang perlu dicermati bersama. Nah, yang menarik Bapak Ibu, kakak-kakak semua yang disayang oleh Allah, wa ala Ibrahim. Ternyata yang menarik ada contoh yang sempurna tanda kutip dalam konteks ini, yaitu adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang nanti kita akan ambil 2 poin di sini akan saya terangkan, dan itu jadi gambaran juga bagi para keluarga yang pengen pengasuhan anak yang anak laki-laki, ya ilmunya ya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kemudian kita melihat dari keluarga Imran, bagaimana pengasuhan anak perempuan ada pada beliau kisahnya banyak sekali, Masya Allah, dan nggak mungkin selesai di malam ini kalau kita kasih semuanya. Maka kita fokus bagaimana di 2 keluarga Ibrahim dan keluarga Imran ini. Yang menarik adalah di situ Allah memberikan satu hikmah, bahwa kalau ada yang mengatakan terang saja, itu kan anaknya dia seorang kiai, ayahnya juga dulu kiai, makanya anaknya kiai gitu loh. Terang saja Nabi Ibrahim kan nabi, gitu loh. Anaknya ya jadi nabi, orang soleh semua, 12 anak yang 2 jadi nabi, gitu loh. Tetapi Allah memberikan satu nilai lagi yang dahsyat, bahwa Imran itu bukan nabi. Beliau adalah seorang keluarga dengan Hana istri beliau itu, kemudian bersinergi dalam pengasuhan yang melibatkan juga guru, ya, Nabi Zakaria dihadirkan dalam pengasuhan putri beliau, dan kemudian ditunjukkan bahwa ternyata niat yang baik, cara yang baik, maka berkah itu muncul diberikan oleh Allah. Masya Allah, ini yang menarik.
Maka ayah bunda menyingkat waktu, izinkan saya memulai dari keluarga Ibrahim alaihissalam. Ayah bunda yang tercinta, kakak-kakak yang dicintai oleh Allah, ada 2 poin. Yang pertama, yang bisa dijadikan sebagai bahan berkisah. Pertama ini nanti, yang pertama itu adalah bagaimana kita nanti bisa sampaikan saat kita berkisah saat parenting. Ya, karena di sini banyak sekali yang belum muncul, yang para praktisi-praktisi parenting, narasumber itu selalu menggagas atau membahas tentang parenting itu dari perspektif umum, ya. Dan ini padahal sebenarnya Masya Allah, Nabi Ibrahim itu kisahnya, bahkan kurikulum merdeka yang saat ini sedang digembar-gemborkan pemerintah itu, kalau saya menarik dari sebuah sejarah itu ya akarnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Masya Allah. Ini yang perlu kita cermati bersama. Saya punya referensi untuk itu. Kalau teman-teman mau mengkaji tentang dahsyatnya pertanyaan kalimat terbuka, pertanyaan bagaimana menurut pendapatmu, itu pertanyaan terbuka yang itu menaikkan level di konsep HOTS, ya, higher order thinking skill, yang saat ini akan mengantarkan anak berpikir kritis dan sebagainya. Maka Bapak Ibu, kakak-kakak yang dirahmati Allah, ingin saya kupas sedikit. Ini sudah pada tahu semua tentunya, tapi saya ambil dari perspektif parenting kemudian. Ketika di zaman itu, ketika Raja Namrud, ya, yang khawatir akan hadirnya seseorang yang akan mengusik gitu loh, ketuhanan yang diyakini oleh beliau itu, lalu kemudian mau membunuh semua anak laki-laki yang hadir di saat itu. Tetapi yang menarik, Allah menyelamatkan, seperti kisah para nabi yang lainnya. Dan kemudian tumbuhlah seorang anak itu menjadi anak yang sangat cerdas, dan dia selalu bertanya. Ini menarik sekali ayah bunda, kakak semuanya. Bahkan dalam Quran sendiri Allah selalu mengingatkan dengan konsep berpikir, tidak engkau dapat berpikir, ya, merenung, tadabbur, membaca tanda-tanda, Masya Allah. Ternyata indikator cerdas itu memang ya tafakur. Bahkan Albert Einstein juga mengatakan genius adalah berpikir gitu loh. Dan Rasulullah juga menguatkan semuanya nantinya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu yang tercinta yang dirahmati Allah. Kemudian ada lagi, selalu ketika sang anak ini bertumbuh, beliau menggunakan sam'a wal absor, nyambung dengan surat An-Nahl 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna say'an wa ja'ala lakum sam'a wal absor wal afidata la'allakum tashkurun. Ini menjadi referensi semua guru di seluruh dunia bahkan yang meyakini tentang iman Islam, bahwa tidak cukup hanya menggunakan sam'a pendengaran, wal absor penglihatan. Tertinggi dalam konsep pengasuhan atau pendidikan adalah la'allakum tashkurun, karena hidupnya hati ada di situ. Nah, ini peran para pengkisah, para juru kisah, ya. Ini sebenarnya sangat dahsyat. Kalau di berbagai negara liberal, negara-negara komunis, itu tidak akan tersentuh itu. Saya sudah ketemu dengan pakar-pakar parenting dari berbagai negara yang suatu hari pernah kami datangi. Tidak akan menyentuh hati. Kenapa? Referensinya bukan dari contoh baginda Nabi Muhammad. Referensinya tidak dari keluarga Ibrahim, keluarga Imran, tidak. Itu yang buat saya, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, betapa beruntungnya kami, umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ayah bunda yang tercinta, para guru saya di sini yang dirahmati Allah, para juru kisah yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan itu telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim waktu kecil. Beliau bertanya tentang siapa Tuhanku, siapa, ketika melihat bintang, ketika melihat mata bulan, melihat matahari, semua proses itu terjadi. Padahal kalau Allah memberikan langsung saja, ya, sebuah hidayah, bahkan sebuah mukjizat jadi saat itu. Tapi di sini Allah memberikan satu gambaran betapa proses berpikir itu pelan-pelan, tetapi kemudian tetap pada satu yang istiqomah. Ini yang perlu dicermati bersama. Jadi kepada putra-putri kita pun demikian, tidak bisa kita mengharap langsung simsalabim jadi apa, prok, anak kita langsung jadi semuanya yang kita harapkan. Enggak. Maka ini menjadi satu proses yang luar biasa. Kemudian juga ayah bunda, para guru, para kakak yang dirahmati Allah, keberanian Nabi Ibrahim waktu kecil menyadarkan umat yang sesat karena menyembah berhala dan Namrud dengan cara menghancurkan berhala, kecuali berhala yang paling besar, ya, Marduk ini, agar umat itu berpikir dengan logika. Ini satu hikmah di dalamnya, bahwa ketika kita berdakwah itu tidak hanya untuk diri sendiri, tidak hanya untuk sekedar lingkungan saja. Ketika beliau menyampaikan kepada sang ayah nggak mampu, tapi mencoba kemudian kepada umat yang ada di sekelilingnya. Dan itu mengajak kemudian berpikir. Sehingga kemudian ditaruhnya kapak pada salah satu patung yang paling besar, itu kemudian banyak membuat orang kemudian antara sam'a, pendengaran, dan wal absar, penglihatan itu kemudian berkolaborasi. Iya ya, kenapa? Nggak bisa menolong dirinya saja, nggak bisa, bagaimana menolong saya?
Dan itu yang membuat kemudian Raja Namrud marah murka dan kemudian mengikot memberikan hukuman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dibakar. Dan itulah kemudian mukjizat dari Allah dimunculkan sebagai bukti kenabian beliau, dan itu masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kalau kita melihat ya yang kedua. Jadi kalau kisah yang pertama tadi, kalau kita di poin pertama ini kita memberikan gambaran kepada para orang tua khususnya bahwa di dalam proses mencari kebenaran itu harus bertahap, yang kemudian pelan-pelan gitu loh. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW ketika kemudian ketemu seorang anak yang makan pakai tangan kiri, lompat kanan, lompat kiri, bernama seorang anak yang kemudian beliau diikatkan oleh Allah gitu loh, untuk kemudian makan pakai tangan kanan. Kemudian duduklah Umar bin Abi Salamah. Ketika beliau makan sambil berdiri, Rasulullah mengingatkan, duduklah wahai Umar. Tidak buru-buru, langsung kemudian dengan kalimat yang sempurna, enggak. Begitu Umar duduk, makanlah, sebutlah nama Allah. Allah dulu yang diutamakan. Ini semua pelajaran para nabi adalah tauhid, itu pokok pertama. Ya, duduklah wahai Umar, adab dulu yang berhubungan dengan fisik yang kemudian bisa menunjukkan sebuah perilaku itu, lalu kemudian sebutlah nama Allah, disentuh hatinya, lalu kemudian makanlah pakai tangan kanan dan yang terdekat. Dan itu menarik sekali, tahapannya pelan-pelan. Dan ini yang perlu dicermati bersama. Ayah bunda yang dirahmati Allah, berikutnya kalau kita melihat di poin kedua, ini yang sering kita jadikan sebagai poin ini ya, di bulan Dzulhijjah itu adalah bagaimana Nabi Ibrahim itu kemudian melaksanakan perintah Allah, yaitu menyembelih Nabi Ismail putra beliau. Nah ini yang menarik adalah kalau kita melihat dari kata ya, arti dari nama Ibrahim sendiri adalah sang penyeberang. Ternyata beliau itu memiliki kebiasaan rihlah ya, kebiasaan jalan, kebiasaan bepergian dan sebagainya. Masya Allah. Artinya di sini ada satu hal bahwa Nabi Ibrahim itu saat menjadi seorang ayah itu sangat sibuk luar biasa, ya, sangat sibuk. Bahkan beliau secara kuantitas itu jarang ketemu dengan putra-putra beliau, jarang sekali. Tetapi begitu ketemu berkualitas gitu loh. Nah, Abun Rahim, sebuah nama juga dari kata itu, ayah yang penyayang. Ini yang membuat kemudian kenapa takliful qulub atau ikatan hati yang tercipta dari seorang ayah kepada anak yang walaupun tidak pernah atau jarang ketemu, tetapi masih terpatri sampai kapanpun. Itu sampai Nabi Ismail dewasa menikah pun masih terikat gitu loh. Sampai sebuah simbol ketika Nabi Ibrahim berkunjung, saat itu tidak ketemu dengan putra beliau, ketemu dengan menantunya, dan menantunya curhat tentang kemiskinan. Ya curcol lah kalau kita melihat itu, tentang hal-hal yang buruk yang terjadi pada keluarganya. Lalu kemudian sang Nabi Ibrahim saat itu hanya memberikan pesan kepada anakku, tolong ganti palang pintu rumahnya. Ternyata bayangkan dengan bahasa simbol itu, seorang anak yang jarang ketemu pun tahu gitu loh. Ketika istrinya menceritakan, tadi ada seorang yang datang ke sini dan beliau ciri-cirinya seperti ini, itu ayahku. Apa pesan beliau? Aku disuruh mengganti engkau disuruh mengganti palang pintu rumahnya. Ketahuilah istriku bahwa aku diminta oleh ayahku untuk menceraikanmu. Betapa hanya satu kalimat itu bisa membuat sesuatu anak itu karena ikatan hati yang luar biasa. Bukan ikatan cinta ya Kak Kempo ya. Nah, kemudian yang menarik ini, poin-poinnya sudah saya tuliskan ini. Di dalam kisah ya, kalau kita melihat dari Quran surat As-Saffat tadi ya, mulai dari 102 tadi yang dibacakan dalam tilawah tadi, sampai 109 sebenarnya kalau kita ke poin terakhir itu yang menyempurnakan tentang kenapa kita bersolawat juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu ya. Kemudian yang menarik adalah ada pelajaran keistiqomahan dari pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam dan istri beliau, yaitu Ibu Sarah itu ya. Beliau kenapa? Selalu istiqomah, berprasangka baik gitu loh. Ketika kemudian beliau sampai usianya ada yang mengatakan 96 tahun belum punya putra, tetap berdoa. Doanya selalu kita bacakan dulu juga ketika kita selesai sholat, Rabbi habli minas sholihin, atau kita dulu waktu awal menikah itu Rabbi habli minas sholihin. Nah, doa itu dijabai oleh Allah dengan luar biasa. Kenapa? Karena istiqomah gitu loh. Ketika apa ini diamani oleh Allah, yaitu Nabi Ismail gitu ya. Nabi Ibrahim mengikat hati anak dengan iman yang kokoh, yaitu tauhid itu. Inilah kalau kita melihat kajian dari mengkaji ya, semua putra-putri Nabi itu selalu yang pertama ditekankan adalah tauhid. Maka para juru kisah itu jangan sampai lupa, ini kurikulum Islam. Setiap menyampaikan pesan dalam setiap kalimat atau satu kisah yang disampaikan untuk menghibur anak, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Tidaklah kau kusuruh wahai Muhammad, kata Allah, untuk memberikan yang satu yang kabar baik, menyenangkan, menggembirakan, barulah peringatan. Maka ini menjadi dasar.
bahwa ketika kita menggembirakan anak dengan kisah-kisah itu, jangan sampai lupa bahwa tetap tauhid itu yang menjadi kuncinya. Ini. Lalu kemudian yang menarik lagi adalah ketika kemudian Nabi Ibrahim saat memiliki anak itu ya, ini menarik kalau kisahnya ya, bagaimana beliau bersama Ibu Sarah itu ya, kemudian berhijrah, kemudian sampai kemudian sang istri dilecehkan oleh penguasa saat itu, sampai kemudian Allah memberikan hikmah pada sang penguasa itu, dan kemudian sang penguasa itu memberikan budaknya untuk diberikan hadiah kepada Ibu Sarah, yaitu adalah Ibu Hajar yang kemudian jadi istri Nabi Ibrahim yang kedua. Itu menjadi sesuatu yang kisah yang luar biasa. Tetapi dalam konsep nanti juru kisah di acara-acara anak, itu kita hanya lewati dan rata-rata kita hanya sampai kepada pesan yang luar biasa saat kemudian tadi disampaikan oleh Kak Bimo juga, perintah untuk kemudian menjalankan satu hal yang sangat dahsyat, ujian tentang keimanan, yaitu tentang korban itu. Ini menarik sekali. Maka ayah bunda, para juru kisah yang dirahmati Allah, ini yang menarik. Sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan tentang perspektif parenting ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika tadi dalam kondisi yang jaraknya jauh, meninggalkan Ibu Hajar di satu lembah yang tandus, yang kering, Masya Allah gitu. Bayangkan betapa teganya beliau. Kalau kita lihat dari sudut pandang perasaan manusia, itu tega banget itu. Ayah, seorang ibu baru punya anak gitu ya, yang masih bayi merah ibaratnya, lalu ditinggalkan di tempat yang gersang, tandus, tidak ada apapun di situ, tanaman itu. Betapa teganya seorang ayah itu. Tetapi yang menarik, sang Ibu Hajar, tidak kemudian menyalahkan, karena beliau tahu, artinya di sini keluarga ini sudah tertanamkan tentang tauhid gitu loh. Semua yang dilakukan karena Allah gitu. Itu yang jadi penting sekali. Sehingga ketika dengan rasa iba meninggalkan sang istri dan anak, beliau tetap menyampaikan pesan bahwa ini perintah Allah. Itu yang menarik sekali. Lalu kemudian yang menjadi tugas para ibu, ini dalam parenting ini harus disampaikan nih, karena banyak sekali ayah bunda, ketika kami saya keliling ke berbagai tempat itu selalu menyalahkan ayahnya tidak berfungsi, Pak Dedi, ayahnya tak pernah hadir dalam pengasuhan, ayahnya hanya memberikan nafkah tapi tidak memberikan sesuatu hal kedekatan pada anak. Rata-rata seperti itu semuanya. Tetapi Nabi Ibrahim itu telah memberikan sesuatu hal yang menarik, karena sang istri menjadi penetralisir. Beliau yang memberikan persepsi positif tentang ayah, yaitu suaminya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan dengan menyalahkannya, tetapi kemudian menguatkan sang ibu. Artinya ridho beliau dengan apa yang dilakukan oleh sang ayah itu, sang suami. Lalu kemudian lisannya yang baik, selalu menyampaikannya dengan baik. Ayahmu seorang yang jujur, wahai anakku. Gitu loh. Ayahmu seorang yang menyampaikan pesan-pesan Allah, perintah Allah, sehingga beliau tidak hadir di sini, wahai putraku tercinta. Itu menjadi sesuatu yang penguat, dan anak itu walaupun tidak ketemu ayahnya saat itu, menjadi rindu ingin ketemu sang ayah. Nah ini penting sekali. Dan yang menarik lagi, ayah bunda yang tercinta, para juru kisah yang dirahmati Allah, dalam stimulasi beliau sebagai seorang ayah itu menarik sekali. Ya, salah satunya adalah tertuang dalam Quran Al-Baqarah 127, ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memperbaiki Ka'bah yang rusak. Ya, pada zaman Nabi Nuh sempat terkena air bah, sehingga kemudian pijakannya, pondasinya banyak yang rusak, dan kemudian banyak yang perlu diperbaiki. Nah, ketika yang menarik adalah dalam Quran surat Al-Baqarah 127 itu, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam itu melibatkan sang anak. Ini yang rame-rame bicara tentang kurikulum merdeka, ya, bicara tentang bagaimana memerdekakan anak. Ini Nabi Ibrahim sudah membiarkan itu hijir batu untuk menambatkan domba ataupun binatang ternak piaraan itu dibawa untuk mencoba, padahal itu harusnya tidak boleh gitu loh. Tapi saya membiarkannya itu loh. Dan ini menjadi satu gambaran bahwa Masya Allah itu ya. Beliau melihat bahwa sang anakku dia ingin membantu. Kalau aku katakan, jangan nak, jangan, itu kotor, nggak boleh, ini tempat suci sayangku. Kembalikan, itu selesai. Anak itu tidak ada keinginan untuk kemudian berempati kepada ayahnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Membiarkan itu sampai kemudian didorong walaupun tidak sampai ke tempat tujuan itu. Nah ini menarik sekali, ayah bunda yang tercinta yang dirahmati Allah, ada proses saat itu dilibatkan, tidak dilarang, gitu ya. Kemudian juga saat ditinggal ayahnya, ada peran komunitas ayah. Ini yang menjadi salah satu peran pengganti ayah di negeri kita yang saat ini menjabatkan julukan fatherless country, negeri tanpa ayah, ya. Ini perlu komunitas. Maka para ayah yang hadir di sini di ruang Zoom ini itu punya sangat dahsyat sekali pada acara khotbah Jum'ah itu sampaikan itu, karena kita punya peran komunitas itu loh.
Ini terjadi pada Nabi Ibrahim. Ternyata begitu kemudian Ibu Hajar dan kemudian Nabi Ismail ketika saat itu tinggal di lembah yang sangat tandus itu, tapi kemudian muncullah sumber mata air di sana, lalu tumbuhlah berbagai macam tumbuhan situ menjadi tempat yang nyaman. Akhirnya para musafir pada satu kaum yang namanya kalau kita lihat Bani Jurhum itu, kemudian banyak yang tinggal di situ. Dan yang menarik itulah yang mengajarkan Nabi Ismail AS bahasa Arab, karena saat itu tidak mengenal bahasa Arab beliau dan ibunya itu. Mengajarkan berkuda dan memanah. Maka Rasulullah suatu hari baginda Nabi Muhammad SAW pernah itu ketika melihat anak-anak yang sedang bermain di dalam masjid dengan melempar dan bermain tombak. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mau melerai, itu Nabi Muhammad menghalanginya. Biarkan saja wahai Aisyah, sesungguhnya keturunan Ismail adalah memanah dan main tombak, berkuda dan memanah. Itu menjadi sesuatu yang sangat dahsyat sekali itu. Bahwa kemerdekaan sudah ada dalam belajar itu, dan kita hanya diingatkan melalui momentum. Kalau saya seorang guru ya, kurikulum merdeka itu ada. Ayah bunda, para guru saya dirahmati Allah, ini beberapa poin itu penting. Nah, ini yang sering sekali lepas dari kisah yang sering kita sampaikan. Ya, dialog yang sangat menentukan ini menjadi penggugah hati. Ya, fuad atau afidah ya, hati kita itu akan tersentuh kalau kita menceritakan kisah ini kepada para audiens kita saat kita berkisah atau cara parenting yang ada. Itu dialog antara Nabi Ismail alaihissalam dengan Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat pada baru 102 tadi, memang perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam itu. Ada yang mengatakan usianya saat itu ada yang berapa tahun itu, 4 tahun, 6 tahun. Saya tidak membahas itu karena banyak referensi yang Bapak Ibu bisa cari. Tapi yang ingin saya ambil adalah kalimat yang indah, gitu ya. Kalimat ya bunaya tadi disampaikan oleh saat tilawah tadi ya. Ini menarik sekali. Ya bunaya, wahai anakku tercinta, tersayang. Ya. Dalam mimpi ayah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau. Bagaimana menurut pendapatmu? Ini diajak berpikir. Coba kalau kita dengan semangatnya berislam, semangatnya beriman, tahu-tahu dapat wahyu perintah yang kita yakini betul. Lalu kemudian justru menyembelih anak kita. Bisa jadi kalau kita nggak diberikan sebuah hikmah oleh Allah, tidak dengan cara yang baik, maka yang terjadi tinggal panggil, nak sini nak, ada apa ya? Ini dalam mimpi ayah tadi malam diminta loh oleh Allah menyembelih engkau, sini tak sembelih nak. Bayangkan sambil ayahnya bawa golok parang itu, anak bisa lari nggak pulang gitu loh. Bisa jadi kemudian jadi anak-anak jalanan yang karena dia tidak menemukan kebahagiaan atau ketenangan itu. Tapi Nabi Ibrahim tidak, mengajak anaknya berpikir, dan sekaligus itu ujian, ya mempertanyakan kepada sang anak, ngecek anakku udah bertauhid enggak, beriman kepada Allah enggak. Kalimat yang menarik adalah ya abati, coba. Itu sebuah, kalau dalam bahasa yang sangat indah itu, demi sayangku pada ayah. Ya. Ikatannya ikatan antara manusia, anak dengan ayah. Lalu kemudian kepada Allah. Gitu loh. Demi hormatku kepada ayah, lakukanlah segera. Insya Allah ayah anda mendapat itu sebagai orang yang sabar. Masya Allah. Gitu ya. Nah, ini rata-rata sampai di sini pembahasannya. Padahal ayah bunda, para juru kisah yang dirahmati Allah, ada satu yang menarik ini yang saya ambil. Ya. Ya. Ini yang menarik, dialog ini, kalau kita melihat ada sebuah catatan yang sering terlewatkan, tetapi ini sering juga disampaikan sebagai sunnahnya kalau kita mengikat dan sebagainya bagaimana. Tapi ada yang menarik, ketika suatu saat, saya tidak mengisahkan bagaimana prosesnya ya, ketika Nabi Ismail, kemudian Rasulullah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam itu mimpinya nggak sekali itu, ya. Beliau diingatkan berkali-kali melalui mimpi, ternyata menjadi semakin yakin bahwa itu adalah wahyu atau perintah dari Allah, tetapi tidak langsung. Ketika kemudian menyampaikan kepada sang istri, istri meyakini bahwa itu adalah perintah Allah, lalu kemudian ditentukan harinya, pakaikan baju terindah wahai istriku untuk anak kita, lalu anaknya diajak, sang Nabi Ismail diajak, kemudian dikenalkan tentang itu tadi dengan pertanyaan tadi, bagaimana menurut pendapatmu, sang anak menjawab dengan semangat, itu tidak semudah itu. Iblis, syaitan yang saat itu mencoba untuk menggagalkan niat itu, misi itu, ternyata gagal semuanya. Karena keimanan tidak hanya Nabi Ibrahim saja, tapi juga Nabi Ismail dan istrinya, yaitu Ibu Hajar. Nah, ini menarik sekali. Nah, ini sering sekali ayah bunda. Para ulama sepakat ternyata dalam kisah ini, ketika kemudian sang anak menjawab, baik ayahandaku tercinta, tolong kencangkan tali ikatan ini, agar tidak terlepas ayah. Jika aku meronta nanti karena kesakitan. Ternyata ini ada semacam ketakutan, keraguan gitu.
banyak mengatakan kalau langsung aja, tapi ternyata seorang anak ini pun masih memiliki sifat manusia gitu loh. Di mana ada keraguan di situ, ikatkan wahai ayahanda tercinta. Lalu kemudian diikatkan dengan kencang. Lalu kemudian apalagi poin berikutnya kalau kita lihat, wahai ayahanda, ini tadi setelah ini ya, mohon maaf, kencangkan ikatanku ini. Lalu kemudian yang menarik lagi, di kitab Akhlak Lil Banin, karya Ustadz Ahmad Baroja ini, ternyata menarik. Dalam kisah ini ternyata ada satu poin, sejatinya Nabi Ismail kecil saat itu sedang menunda agar tidak buru-buru disembelih oleh sang ayah, gitu loh, menunda. Artinya ada rasa takut di situ. Tetapi rasa takutnya beliau kalah dengan keimanannya kepada Allah dan ketaatannya kepada sang ayah. Ini menarik sekali. Lalu kemudian setelah kemudian diikat dengan erat, lalu dia berkata lagi, "Duhai ayahanda, tajamkan pisau ini. Biar nanti sekali iris selesai ayah." Ternyata ada penundaan yang berikutnya lagi kalau kita melihat dari pernyataan ini. Dan para ulama juga sepakat itu ada satu hal keraguan itu dan sebagainya. Lalu kemudian lagi ada kalimat lagi yang berikutnya, "Duhai ayahanda, mohon titip pakaianku ini. Untuk dilepas dulu yang jubah paling luar itu. Titipkan ini untuk bunda yang kusayangi dan sampaikan salamku kepadanya, wahai ayahanda." Coba membuat menetes air mata sang ayah. Dan Masya Allah, ayah bunda yang tercinta, walaupun ketika kemudian dikisahkan berikutnya, begitu selesai semua apa yang diminta anak saat itu, ternyata pisau tidak bisa mengiris leher beliau. Ternyata disitulah diingatkan kembali, aku mungkin belum ikhlas ya Allah. Nabi Ismail alaihissalam menyadari akan itu dan kemudian melonggarkan semuanya. Kemudian ketika kemudian dengan ikhlas, ada sebuah nilai yang ditanamkan berikutnya bahwa tak cukup pengorbanan itu kalau tanpa ada keikhlasan itu. Tidak akan berhasil menjadi sesuatu yang diridhai oleh Allah. Dan kemudian apa yang terjadi begitu, kemudian sang anak meminta dengan ikhlas, kembali dimeniatkan dengan ikhlas, Masya Allah, lalu kemudian disembelihlah sang anak, dan kemudian digantilah oleh Allah dengan hibah yang besar, yang diambilkan dari surga, yang dulu dipersembahkan oleh Habil saat dulu. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik sekali, ayah bunda yang tercinta, kisah ini, lalu kemudian kita sampaikan kepada para orang tua, kepada anak-anak kita tentunya, dan ini perlu sekali. Maka ayah bunda, para juru kisah, para kakak-kakakku, para suhuku semuanya, kisah ini luar biasa. Sekali lagi betul tadi bahwa menguatkan takwa, yang kalau kita melihat ada nilai yang ada di dalamnya, yaitu adalah syukur dan sabar. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Ya, derajat takwa terendah adalah sabar. Derajat tertinggi adalah syukur. Masya Allah, ini berat semuanya. Kemudian juga ada satu poin rasa ikhlas yang mendalam karena pengorbanan itu, dan kemudian Allah mengganti dari yang kurban, dari kata dekat menjadi yang lebih dekat dengan korban. Ini satu yang menarik. Dan kemudian lagi poin yang tertinggi adalah hikmah di balik Idul Adha itu adalah bagaimana kita mampu mengembalikan, mengajak keluarga kita, saudara kita semuanya untuk menjadi semakin baik lagi, lebih baik lagi. Demikian ayah bunda, kakak yang dirahmati Allah. Dan sebelum saya akhiri, tentunya ingin saya sampaikan di 2 poin pertama ini adalah pengasuhan Nabi kepada para putra-putrinya semua tentang tauhid dan birrul walidain. Ini dalam Quran surat Luqman banyak diulang-ulang itu. Kemudian lagi disempurnakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan menambahkan bagaimana yang tertinggi berikutnya adalah sholat dan akhlak. Jangan buru-buru ke ilmu yang sifatnya hanyalah pengetahuan, yang ini yang sering dikejar di sekolah-sekolah yang tidak mengenal nilai ini, rata-rata mengejarnya akademik, ini kurang. Maka ini perlu kita sampaikan, kehadiran juru kisah di setiap sekolah, di setiap momen adalah melengkapi yang di sekolah tidak ada, kita tambahkan di sini. Ini yang penting sekali. Demikian dari saya, kekurangannya mohon dimaafkan lahir batin, kelebihnya dari Allah. Kalau ada kekurangan dari lisan saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengalir dan sangat menyejukkan kita bersama, sangat memberikan banyak pencerahan kita semuanya. Tidak terasa ayah jadi waktunya, subhanallah, saya kira masih 10 menit tadi. Karena begitu banyak hikmah yang luar biasa yang diberikan pada malam hari ini untuk kita semuanya. Jadi ya sebagaimana yang disampaikan Pak Debimo ya, bahwa tidak cuma ibroh yang kita dapatkan malam hari ini, tapi ada hikmah. Dan kita sudah mendapatkan, saya dalam hati itu sangat ini ya, ayah Dedi merinding begitu ya.
mendengar kisah-kisah ya dari awal sampai akhir, kemudian ditutup ya inti pengasuhan dalam Islam adalah tauhid, birrul walidain, sholat dan juga akhlak. Kak Lulu, kalau di setiap acara parenting itu selalu kisah tentang proses itu selalu menitikkan buat orang tua itu menangis gitu ya. Karena Ya, betapa merelakan seseorang anak yang ditunggu berpuluh-puluh tahun itu harus kemudian direlakan untuk dikorbankan. Tetapi yang menarik adalah rasa cinta. Ini kemarin yang paling tren terkini kan ketika ayahnya Putri ya. Bagaimana beliau bisa menjadi saat ini viral di berbagai negara, itu karena ada satu pengorbanan dari ayah gitu ya, meninggalkan pekerjaannya. Dan saya hampir banyak menemukan para ayah yang anak-anaknya hebat itu dalam kondisi yang terbatas, difabel, tapi sukses itu rata-rata setelah ayah hadir dalam pengasuhan itu. Itu yang menarik, sampai ada sebuah buku ya, di Better Dad Today, karya Profesor apa namanya, seorang dari Amerika itu, saya masih ingat beliau namanya Profesor siapa itu ya. Itu beliau sampai kembali kepada keluarganya, kepada anaknya, walaupun dia seorang CEO perusahaan, bahkan dia seorang yang pernah jadi duta besar itu, dia menulis sebuah buku itu karena mengamati perilaku yang menyimpang di kalangan remaja, khususnya di masalah seksual itu, kata beliau adalah dari tidak hadirnya peran ayah di dalam pengasuhan, tidak pernah dipeluk, itu seorang anak laki-laki kehilangan sifat qawam gitu loh. Sampai dalam hadis Sahih Bukhari itu dan sebagainya ada dua itu ya. Rasulullah itu menegur keras para ayah yang tidak pernah hadir dalam pengasuhan, sekedar memeluk dan mencium putra-putrinya. Itu menjadi sesuatu yang sering, yuk kita kembali, kenapa kok semuanya poinnya ke situ semua. Nah ini yang perlu dicermati. Profesor Gregory Slayton, saya masih ingat itu ya, beliau mengatakan ayah yang tidak hadir dalam pengasuhan anaknya, tidak pernah memeluk dan mencium, maka anaknya akan terburuk adalah menjadi perilakunya menjadi penganut LGBT itu ya. Itu yang perlu diwaspadai para orang tua. Nah ini yang ingin saya sampaikan tambahannya. Terima kasih Kak Lulu atas kesempatannya. Barakallah. Ada sebuah posisi di mana kita harus menyadari ketika nantinya kita nggak ada, memang ada tiga jariah itu. Pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah sedekah jariah, kedua ilmu manfaat, yang ketiga anak soleh. Pada satu titik kita harus menyadari yang disebut amal jariah pun bisa putus. Maksudnya apa? Kalau kita sedekah jariah, kita bikin masjid, kita memberikan karpet, kemudian bikin panti asuhan. Sepanjang masjid digunakan, pahala mengalir. Itu keseran saya. Kemudian sepanjang masjid dipakai untuk sholat, maka itu pahala mengalir. Tetapi seandainya sudah hancur, nggak ada lagi, maka sudah putus. Yang dari jariah berhenti karena sudah tidak ada lagi. Ilmu yang kita ajarkan orang lain pun seandainya itu dimanfaatkan, ada pahalanya mengalir. Tapi seandainya sudah nggak dimanfaatkan lagi, nggak dipakai lagi, hilang. Yang masih abadi hanyalah anak-anak kita. Sepanjang mereka jadi orang soleh, jadi orang baik, beribadah, terus-menerus sampai dzurriyyah kita, sampai akhir zaman, itu mengalir bagi kita semua. Jadi sebenarnya, sedekah, ilmu, dan anak soleh, yang paling penting anak soleh. Saya ingin mengkonfirmasi, bukan bertanya sebenarnya, dari pengalaman pribadi sebagai seorang pendongeng, memang godaannya adalah akidahnya bukan iman, tauhid, tapi adalah payu. Dan payu itu ternyata kadang-kala membawa korban ya. Itu mengorbankan keluarga, mengorbankan harga diri, mengorbankan kita jadi nggak punya malu untuk demi mendapatkan yang sangat banyak. Jadi banyak pengalaman orang-orang para ayah yang kemudian sadar kembali meninggalkan hal-hal yang merupakan pride esteem demi untuk mewujudkan anak-anak yang soleh-solehan. Ini untuk pengalaman yang baru kali saya sampaikan ya. Di antara hikmah kenapa saya berpisah, di antaranya adalah disadarkan di tanah suci, dan kemudian banyak perubahan bagi saya sendiri, keluarga saya pasca dari berkisah. Ibrahim merupakan salah satu contoh dari berbeda. Tapi pertanyaannya begini, maaf panjang banget. Pertanyaannya adalah, tentu Ibrahim itu kan secara zat dia seorang nabi, secara zat dia nabi, manusia terpilih. Kemudian secara sifat dia sifat mulia bernabi. Tentu dengan kadar-kadar level-level kita akan nggak sama dengan Ibrahim yang sejak awal sudah terdidik
secara intelektual, kemudian secara pengalaman, sehingga hidupnya sejuhud itu menjadi seorang yang jelajah dakwah yang luas. Nah, kita ini kan bukan nabi ya, kita hanya guru TK, kita USD. Bagaimana kita bisa langkah-langkah kita mendekati pada level-level yang dapat kita jangkau dari kepribadian Ibrahim tadi. Matur nuwun itu yang saya. Matur nuwun. Jadi ketakutan jenengan yang sudah terjadi. Dan tidak hanya panjenengan, hampir para tokoh-tokoh yang kita kenal saat kayak Kak Hakim juga itu sempat sekali diuji dengan yang ketenaran itu ya. Jangan kita yang hadir di sini masih berharap itu terjadi. Maka ini yang kemudian kenapa kita harus selalu memiliki guru yang selalu mengajarkan kita tentang kekayaan yang sesungguhnya. Itu yang perlu selalu kita dapatkan. Dan rumusnya kalau saya dari Pak Ustadz saya dulu, Pak Kiai saya udah almarhum, itu sederhana sekali. Pokoknya jadi kowe aja nganti sekali-kali pasang tarif nek diundang. Ya. Siap itu ternyata sama seperti yang dinasihatkan kepada Bapak siapa itu yang mualaf yang menjadi ekonomi kita lihat Pak Safi Antonio itu ya. Sama ternyata nasihatnya bersama dengan apa yang saya dapatkan itu. Jangan pernah kau menilai ilmu yang dititipkan Allah kepadamu itu dengan suatu nilai angka. Maka selalu Kak Bimo, selalu saya ditanya orang itu berapa? Enggak pernah. Pernah saya ditanya itu sampai oleh sebuah lembaga yang cukup besar. Anda tidak profesional Pak Dedi? Iya. Dalam hal ini saya tidak akan pernah profesional. Sampai kapanpun saya tidak akan menyebutkan berapa yang harus saya terima. Kalaupun tidak ada, saya siap mewakafkan waktu saya, tenaga saya. Tapi tolong dikabari. Sehingga saya berangkat itu sanggup itu loh. Kalau tidak ada. Tapi kalau ada, itu pun nanti bagian dari sebuah perjuangan. Karena insya Allah tidak akan berhenti pada saya. Karena saya mendidik anak saya itu, kaya itu yang kita sedekahkan. Kalau kita tahan di bank dan sebagainya, saya nggak punya tabungan-tabungan di bank yang orang mengatakan, aduh kok harus punya segini-segini. Saya nggak pernah. Tapi alhamdulillah ya Kak, diselamatkan ya dalam berbagai hal itu oleh Allah. Dan itu bahkan COVID kemarin saya juga lolos dari sesuatu hal yang luar biasa yang saya sempat ketakutan 3 pekan tak bisa bangun dari tempat tidur Kak Bimo. Ini yang poin itu yang selalu saya pegang sampai sekarang. Jadi ditanya berapapun oleh dinas pun saya nggak pernah bisa gitu ya. Terkait dengan kemuliaan yang tadi kita dengar kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Masya Allah ya. Kenapa beliau seorang Khalilullah itu, ayahnya para nabi. Dan kalau kita melihat keberhasilan beliau 12 putra beliau laki semua sukses. Jadi anak soleh semuanya, nggak ada yang solehah, nggak ada. Sekarang banyak anak yang laki-laki yang solehah, itu problem ayah nggak peran itu ya. Nah, itu yang terjadi kalau kita melihat, Masya Allah ya, kok bisa ya. Ternyata kita kemudian akan membandingkan, kan beliau nabi gitu loh, terpilih gitu loh. Tapi kemudian terjawab tadi Kak Bimo dengan sebuah kisah, wa'ala imrona, itu salah satu penguat bahwa itu tidak bisa terpisahkan. Kalau dalam benak kita masih ada kepikiran bahwa orang baik, anaknya baik dan sebagainya, ternyata dijawab juga ini ada seorang yang bukan nabi tapi punya keinginan nabi, anaknya menjadi nabi gitu. Walaupun sempat diuji oleh Allah juga. Ketika anak hamil memegang perutnya sambil bernazar, aku bernazar kepadamu ya Allah, sungguhnya anak akan menjadi abdi menjadi, dan dia mewakafkan anaknya sudah mengatakan dari awal anaknya akan menjadi hamba Allah yang terbaik gitu. Artinya menjadi seorang nabi, tapi ternyata yang lahir perempuan itu. Dan itu tidak tergoyahkan kembali. Yang menarik adalah kemudian beliau tetap istiqomah, kemudian bersinergi ketika sang ayah perannya tidak begitu dahsyat Nabi Ibrahim ya, karena seorang ayah biasa, sang ibu juga ibu yang punya keinginan, tapi menitipkan kepada guru, yaitu Nabi Zakaria yang masih saudaranya yang dijadikan sebagai guru bagi putri beliau, yaitu Maryam. Nah ini menarik. Ada proses saya melihat itu adalah menitipkan ya. Jadi kalau saya katakan sekolah itu sudah ada sejak zaman Nabi keluarga Imron, les itu sudah ada sebenarnya. Ketika kemudian ayahnya, ibunya tidak mampu secara ilmu, tapi kemudian menitipkan kepada orang lain. Nah ini menjadi sesuatu yang penting dan di zaman Rasulullah kemudian dimudahkan. Nah Kak Bimo, tahu yang ingin saya sampaikan adalah kita sedang belajar ya, saya juga masih berat sekali melalui kehidupan ini dalam konteks tarbiyatul aulad. Tetapi saya punya keyakinan bahwa ketika kita mencoba mensinergikan kita dengan lingkungan, kegagalan-kegagalan kita selama ini adalah ketika kita tidak hadir di rumah, anak kita tidak pernah kita titipkan karena Allah. Ya. Ini yang menjadi tadi niat awal kita tadi, Kak Bimo mengingatkan kita semuanya, nggih, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kita niatnya mencari nafkah. Memang nggak salah, karena dalam Quran Al-Baqarah 233,
Para ibu hendaklah memberikan ASI selama 2 tahun penuh bagi yang hendak menyempurnakan penyusuan. Ayah kemana? Ayah mencari makanan dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Nah, kalau itu aja kita pegang di situ, ya sudah, Bu, urusan didik anak urusanmu, urusan golek duit urusanku. Saya nggak pulang-pulang nggak apa-apa, yang penting uangnya pulang. Gitu loh. Tapi Allah tidak ridho loh dengan itu. Karena kenapa? Karena ternyata ada lanjutannya. Seseorang tidak dibebani melebihi kemampuannya. Seorang ayah tidak boleh, seorang ibu tidak boleh sengsara karena anak. Seorang ayah tak boleh sengsara karena anak. Ahli warisnya pun tidak boleh. Nah, kenapa kemudian sinergi itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau tidak hadir? Komunitas ayah itu hadir karena anaknya laki-laki. Gitu. Ya, ini yang menarik sekali. Komunitas ayah. Ada suku yang kemudian mendampingi, mengajarkan memanah, berkuda, itu ada itu. Nah, sedangkan selama ini kita nggak demikian. Kita menitipkan pada guru PAUD-nya, ibu-ibu semuanya, ada kita laki-laki, bayangkan, diajari nari gambyong, diajari nari yang akhirnya anak kita jadi gagah gemulai, gitu ya. Itu problem. Nggak pernah kita ajak rihlah. Kenapa suku Quraisy itu dititipkan sebagai tempat turunnya Quran di sana? Karena ada rahasia di surat Quraisy itu, suku itu suka berjalan, suka rihlah itu, suka melalui perjalanan yang panjang. Artinya kalau kita pengen punya anak yang memang tadi laki-laki terutama di sini, yang nakalnya itu bukan nakal, kalau nakal ya, nakal itu sudah tidak menggunakan akal. Tapi kalau dalam batas kewajaran di 7 tahun pertama, ya, kemudian tidak hadir peran ayah, ini yang berbahaya. Di 7 tahun kedua akan mengalami kerusakan-kerusakan itu. Tapi ketika para nabi ternyata memberikan contoh itu, dan yang menarik adalah kita diberikan cara yang termudah, yaitu oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ternyata beliau adalah contoh yang lengkap. Lahir tidak punya ayah, ya, tapi kemudian sang ibu menghadirkan kakeknya, pamannya. Ada dari mahramnya ada, itu melengkapi. Sang ibu berkisah tentang apa yang dilakukan ayahnya. Itu bagian dari konsep menanamkan nilai agar persepsi tentang ayah tetap positif itu. Nah, ini juga berlaku pada orang tua yang sudah single parent atau mohon maaf sudah berpisah gitu ya, ataupun sebagainya. Tidak boleh dia jengkel dengan pasangan mantannya, tapi jangan sampai anak jadi korban untuk membenci itu. Nah, ini yang membuat nilai awal itu tidak tertanam. Maka kemudian kalau kita melihat bagaimana agar pola itu secara mudah, Kak Bimo, kalau kita mempelajari berbagai kisah itu, Masya Allah ya, ternyata pelan-pelan itu ketika kemudian ada dalam kitab Tarbiyatul Aulad di Islam juga dijelaskan juga bagaimana tahapan 7 tahun pertama ke anak seorang raja. Biarkanlah mereka, tapi pastikan tetap tadi tauhidnya, kemudian birrul walidaynya itu muncul. Maka ini di guru-guru PAUD itu harus wajib memahami itu, karena kalau tidak dia apa sih gunanya melatih anak melepas sepatunya, sendalnya saat masuk di dalam kelas, memakai kaos kakinya sendiri, memakai bajunya sendiri. Itu kalau guru hanya mengatakan itu hanya adab kok. Enggak, kalau di dalam konsep Islam itu bagian dari birrul walidain, yang kemudian suatu hari dia akan bertanya, kenapa aku melakukan ini? Karena sayang. Kenapa kok kita sayang? Coba kita diberikan ini orang tua, ada anak yang nggak punya orang tua. Ya Allah, ternyata aku diberikan olehmu, ya Allah. Ayah bunda yang masih mendampingiku, ada temanku yang yatim, ada yang piatu. Itu sampai kepada konsep tertinggi di mana dia kemudian la'alakum tashkurun tadi. Dan kalau di dalam sebuah proses itu memang kita nggak bisa sendiri, maka ada pepatah dari Afrika yang mengatakan it takes a village to raise a child. Membutuhkan orang sekampung untuk mendidik satu orang anak. Ini Hillary Clinton saat kampanye juga demikian. Tapi sayangnya di Indonesia nggak pernah ada itu calon-calon presiden yang menyampaikan itu. Nah, sepertinya ada satu ini yang selalu koordinasi dengan kami, gitu ya. Nanti saya berikan bocorannya ke Bimo sama Kempo, ya. Orang itu yang selalu menekankan tentang konsep ini ya, yang penting sekali tentang membutuhkan orang sekampung untuk mendidik seorang anak. Nah, ini yang maka perlu kita berpikir ulang pada diri kita. Jangan pernah berpikir gini, yang penting anakku itu paling anakku apik. Yang penting anakku itu baik gitu loh. Kan ada dasarnya ayah Dedi. Iya memang ku anfusakum wa ahlikum nar, itu dasar kita untuk melakukan itu. Tetapi perlu dicermati ketika kita bermuamalah dalam sebuah komunitas masyarakat itu ada yang menentukan berikutnya itu loh. Kalau anak kita baik sendirian, 10 anak di sekelilingnya berlaku buruk, sulit dia melaluinya dengan baik gitu loh. Maka kemudian tugas kita melebar, tak hanya mendidik anak tapi anak tetangga juga kita didik. Dalam sebuah komunitas-komunitas kecil di rumah kita. Alhamdulillah di tempat kami itu rutin setiap sore itu ada
ada ngaji yang kami hadirkan, karena kami tinggal di sebuah lingkungan yang banyak yang non muslim gitu ya, tetapi kami hadirkan anak-anak yang situ, dan masya Allah mulai berkembang banyak gitu loh. Nah, ini dalam rangka apa? Ketika saya tidak ada di rumah, tetap rumah itu menjadi tempat untuk mengkaji Quran dan sebagainya. Ini yang penting sekali, yang kita tidak banyak bisa berharap dengan pasangan hidup kita sendiri, dia akan kerepotan, dan Allah melarang kita membuat pasangan hidup kita sendirian repot karena anak kita. Itu kita menjadi ayah yang zalim nantinya, na'udzubillah. Mungkin itu sedikit masih mengambang tentunya Pak Bimo, kita nanti teman-teman ada Kak Imung, ini guru yang luar biasa juga, ada kayak Masya Allah, ada Kus dan sebagainya. Monggo, boleh kita sharing bersama biar saya juga bertambah tentang hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, terima kasih banyak Ayah Dedi atas segala ilmu dan sharing ilmunya. Ada pertanyaan yang mungkin barangkali nanti bisa diberi masukan atau arahan, karena memang rata-rata untuk teman-teman kakak-kakak pencerita itu ada yang banyak berkecimpung di dunia pendidikan atau mengelola lembaga begitu kan. Dan ini sangat sayang ketika hanya berhenti di kami gitu kan. Nah, pengennya nanti di-share juga kepada orang tua ketika parenting atau yang lainnya gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan pentingnya sosok seorang ayah begitu, Ayah Dedi ya. Nah, bagaimana yang terjadi ketika mohon maaf kan kita punya wali murid begitu kan. Nah, ada mungkin yang anak-anak kehilangan sosok ayah karena memang orang tuanya sudah berpisah gitu kan. Nah, gimana? Ya, kalimat seorang anak itu kalau ibaratnya mereka sudah berpisah begitu kan. Oke. Nah, itu kira-kira hilang. Ini suaranya menghilang. Ya, tapi sudah ketangkap ya pesannya Tapi kalau sudah, iya betul sekali. Pertanyaan dari Kak Mansur sudah ketangkap bisa ya. kita pahami. Suaranya ini ya. Iya, tadi hilang Kak. Ada kehilang. Iya, siap. Intinya kehilangan sosok seorang ayah gitu ya yang menjadi panutan. Tadi sebenarnya sudah saya jawab ya Kak. Ya. Ya, oke. Kita lanjutkan. Jadi bagaimana cara seorang anak untuk mendapatkan kasih sayang seorang ayah yang memang orang tuanya sudah berpisah begitu kan. Nah, terus bagaimana juga menyampaikan kepada orang tua yang memang sudah berpisah tentang materi tentang bagaimana pentingnya seorang ayah. Takutnya mereka tersinggung Kak. Jadi Ayah Edi misalnya, oh ini pentingnya seorang ayah, tapi kan ayahnya ternyata sudah berpisah dengan ibunya gitu kan. Nah, supaya orang tua yang bersangkutan itu tidak tersinggung begitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Mansur. Ayah Dedi silakan, ini 2 pertanyaan dari Kak Mansur. Ya mungkin banyak pengalaman ya dari para guru-guru. Ini sebenarnya semuanya ini punya hak nanti ya untuk melengkapkan semuanya. Nanti perlu ditulis ini karena pertanyaan itu paling banyak ditanyakan di setiap momen parenting ini Kak Tulu ya. Kak Mansur yang dirahmati Allah, sebenarnya tadi sudah saya kisahkan ya bahwa pola asuh yang jauhnya, yang secara fisik jauh dari orang tua khususnya ayah, itu dari sejak Nabi Ibrahim tadi sudah memberikan contoh ya bagaimana ada pola penggantinya, apalagi diperkuat dengan Nabi Muhammad SAW, di mana beliau itu contoh yang paling komplit, paling lengkap gitu ya. Pertama begini, untuk yang poin pertama dulu, ada 2 pertanyaan tadi ya. Yang pertama adalah kita harus menyadari dulu bahwa pengasuhan yang timpang itu akan berdampak negatif dalam sebuah kehidupan anak di masa mendatang. Itu yang perlu disadari gitu loh. Maka kemudian Allah memberikan satu nanti yang dihisab nanti dalam tarbiyatul aulad itu ya orang tuanya, bukan ustazahnya, bukan juru kisah dulu gitu loh. Itu nanti, tapi yang utama adalah orang tua, walaupun dia berpisah dan sebagainya atau telah meninggal duluan gitu loh. Tetap itu. Artinya di sini harus disadari betul bahwa peran itu menjadi ada ya. Kemudian dilihat kalau sudah terlanjur seperti itu, dalam kisah Nabi, kalau dari perpisahannya itu karena faktor divorce atau perceraian itu, ya, Nabi tidak memberikan contoh itu, tapi contoh yang konteksnya adalah ke beliau sendiri yang ayahnya tiada saat beliau dalam perut kandungan ibunya. Ada peran pengganti ayah dari mahramnya. Nah,
Di sini juga sama, maka perlu nanti ke suatu hari ketika kita menjumpai orang tua, wali murid dan sebagainya, tetangga dan sebagainya yang mengalami itu, dia memiliki anak laki atau perempuan, itu peran dari lingkungan komunitasnya itu sangat berperan, tapi tentunya dengan izin. Kalau itu di sini di rumah kami hari ini ada yang ini dari anak tetangga, anak yatim juga yang rutin ke tempat kami. Karena itu dari sebuah kesepakatan dulu, karena ini masyarakat yang plural. Jangan sampai kita ngurusi menyayangi anak yatim tanpa pengetahuan istri kita atau tanpa pengetahuan yang lainnya, jadi masalah kemudian hari gitu. Nanti curigai malah anak itu jadi benci hanya gara-gara kita menyayangi anak-anak yatim gitu ya. Sebenarnya banyak kisah juga yang perlu nanti Kak Mansur mengangkat dalam konsep ke anak, di mana dulu ada kisah anak yang sedih saat Lebaran, tidak ditanya Rasulullah nggak punya ayah gitu ya. Lalu kemudian Rasulullah menghiburnya. Setelah menghiburnya, mengangkat sebagai anak angkat. Kalau anak itu dikasih hadiah pakaian yang bagus, lalu dia bercerita, gitu. Nah, gembira sampai anak-anak orang lain yang masih punya ayah sampai berdoa ingin jadi anak asuhnya Rasulullah, gitu loh. Anak angkatnya Rasulullah, artinya pengen ayahnya segera mati aja, gitu kan. Jadi sesuatu yang tidak dirindukan oleh ayah itu, oleh anaknya itu. Nah, ini maka kemudian perlunya sesuatu yang menarik itu harus kita tanamkan dulu ya. Banyak sekali yang terjadi perpisahan, tapi tetap baik-baik saja dalam hal pengasuhan anak. Ini saya contohkan kalau kita melihat kasusnya, mohon maaf ya harus saya sebutkan ya, kasusnya Ahmad Dhani dengan Mbak Maya Estianti saat kemudian berpisah. Itu kan ada sesuatu yang heboh saat itu, sampai Kak Seto hadir dalam sebuah sengketa atau rebutan anak di situ. Ya. Ternyata anak-anaknya milih ayah gitu loh. Kenapa? Sampai kita penasaran itu, kenapa kok semua anaknya memilih sama ayah? Ternyata ayahnya hadir. Dulu itu sampai cerita, dulu waktu aku kecil, saat pentas di TK, mamiku nggak pernah datang. Tapi aku selalu hadir walaupun cuma mengacungkan jempolnya saja. Langsung saya teringat kisahnya Rasulullah. Rasulullah itu sering hadir ketika ada anak sedang pentas, sedang bermain, bukan pentas ya, bermain panah-panahan, tombak-tombakan itu, beliau hadir walaupun hanya mengacungkan jempolnya, memberikan satu semangat gitu. Nah, ini peran-peran ayah itu jadi sesuatu yang penting sekali. Jadi itu yang pertanyaannya, apakah selama sebelum pisah itu terjadi proses takliful qulub dulu, itu yang penting. Maka kemudian perlunya ilmu parenting itu sebelum menikah, bukan saat menikah saja, tapi yang utama justru sebelum menikah itu. Karena ini banyak terjadi. Di Pati kemarin, beberapa waktu yang lalu setelah Lebaran itu ada kasus itu, seorang bapak membekap bayinya yang umur 10 bulan itu karena nangis terus dengan bantal dan meninggal gitu. Itu karena apa? Nggak punya ilmu parenting itu. Nah ini kalau tahu, maka kemudian kalaupun kondisinya terpaksa harus berpisah dengan pasangan, maka sudah dari komitmen, jangan sampai anak jadi korban, karena rata-rata kerusakan itu terjadi karena anak mendapatkan tekanan batin yang luar biasa dari pasangan yang berpisah itu. Terus bagaimana kalau sudah terjadi? Maka kita menyarankan kepada para ibu terlebih dahulu. Kalau anak itu bersama ibu, kita tanyakan kepada ibunya. Melalui program parenting tentunya di sekolah ataupun di saat anak bersama ustaz-ustazahnya disampaikan itu juga dalam pelatihan misalnya PMI mengadakan itu misalnya. Apa yang pertama yang perlu disampaikan adalah anak ini memerlukan yang namanya sifat, kalau dia laki-laki perlu tertanam sifat qawam. Sifat qawam itu fitrahnya diberikan oleh kaum Adam, para ayah, para laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki diberikan sifat qawam, sedangkan perempuan itu diberikan dua sifat oleh Allah, ya, walud dan wadud, menjadi pribadi seorang yang mampu melahirkan dan memberi kasih sayang. Nah, kalau kemudian ini hilang satu, qawamnya nggak ada, maka harus disupport oleh sistem sekelilingnya. Hadirlah ayah untuk memberikan guru laki-laki. Kenapa di berbagai negara maju, Kak Mansur itu di PAUD itu banyak sekali guru laki-laki. Kalau perlu PPMI ini harus terjun ke dunia PAUD karena niatnya apa? Menjaga tauhid gitu. Ya, bukan mencari harta, nggak dapat dari guru PAUD di dunia PAUD itu nggak dapat apa-apa itu, akan susah itu. Tapi ketika meniatkan Bismillah ya Allah, aku akan menjadi seorang guru PAUD atau guru yang menjaga tauhid anak-anak melalui sifat qawam pertama yang dimiliki oleh anak laki-laki, maka itu bismillah akan dilancarkan urusan kita di dunia. Nah, ini yang perlu disyakin. Sifat qawam itu, ini saya akan ingin share sedikit ya. Perlu saya sampaikan di sini juga, ayah bunda yang dirahmati Allah, ini penting, harus saya sampaikan juga. Nah, ini saya sampaikan, gimana kemudian, apa kok baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu sampai tegas sekali loh.
tegas sekali beliau itu ketika ada Al-Aqra ya, memiliki 10 orang anak, lalu berkata, ya Rasulullah, aku memiliki 10 orang anak, tak seorang pun dari mereka yang pernah kucium. Maka Rasulullah berkata, barang siapa yang tidak merahmati, maka dia pun tidak akan dirahmati. Tidak hanya sekali itu saat itu. Lalu kemudian lagi, beliau juga melihat lagi ya, ada satu lagi yang lainnya ya. Kalau kita melihat, Masya Allah ya, lagi tentang bagaimana datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah. Apakah kalian mencium anak laki-lakimu? Kami tidak ya Rasulullah. Rasulullah juga berkata dengan sangat tegas, aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah mencabut rahmat di hatimu, wahai ayah. Bayangkan ayah bunda, ini sesuatu hal bahwa hadirnya seorang guru laki-laki, ya, hadirnya seorang ayah dari mahram penggantinya itu nanti, itu dalam rangka tetap menghadirkan sifat qawam pada anak laki-laki, biar dia tetap menjadi laki-laki, penegak aturan, nggak melo, nggak menjadi generasi strawberry, laki-laki tapi melo. Dia nggak bisa jadi leader, nggak pandai mencari nafkah, dia tidak berani memutuskan perkara, tidak menjadi solusi dalam setiap persoalan. Setiap ditanya istrinya, jawabannya terserah ibu, terserah ibu, terserah ibu. Itu sifat kewam itu tidak ada dia. Gitu. Itu kenapa? Mungkin dulu nggak pernah dipeluk dan dicium oleh ayahnya, atau tidak ada peran pengganti dari laki-laki dari mahrumnya atau dari guru laki-lakinya waktu dia di usia dini. Ini yang perlu dicermati di 7 tahun pertama. Ini Kak Mansur. Berikutnya lagi adalah peran ibu. Berarti menghadirkan itu ya, titip kepada para ustadz-ustadzah yang ada di kelompok bermain atau di SD-nya, ya, di TK dan SD-nya. Ustadz, ini ayahnya telah jauh dari dia, tolong dibantu ya, setiap waktu dipeluk, dicium anak saya ini agar melekat sifat qawam. Nah ini para ibu juga harus diberikan pemahaman ini saat parenting di awal tahun ajaran baru dan sebagainya, penting dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah peran ibu tadi tetap membangun persepsi positif dengan pasangannya, walaupun sudah divorce. Ya. Caranya bagaimana ya? Kita tanya ulang, ibu pengen nggak anak keturunannya yang telah ditinggalkan oleh suami itu menjadi anak yang buruk, gitu, yang pribadinya nggak baik, bahkan bisa lebih buruk dari kejadian yang ada saat ini. Nggak mau, maka ada solusinya. Tolong jangan sekali-kali persoalan-persoalan yang berhubungan pribadi tentang pertengkaran dengan pasangan itu diungkap kepada anak. Sampaikan saja, saya bunda nggak cocok lagi nak, dan Allah membenci perbuatan itu, terpaksa, walaupun dengan terpaksa ayah bunda berpisah. Tapi sayang, niat kami tetap kepadamu yang terbaik. Ayahmu walaupun tidak ada di sini tetap dia baik denganmu. Kalaupun dia belum nak, jangan salahkan, doakan kepada Allah, mintakan kepada Allah akan diberikan hidayah. Kalaupun ibu yang salah, demikian juga. Nah itu kan bagian dari kebesaran jiwa untuk di sana. Ya. Kemudian penggantinya apa ya Dedi? Penggantinya ini Kak Mansur, penggantinya adalah kisah-kisah. Ini perlunya para pengkisah di PPM ini menghadirkan cerita-cerita tidak hanya sekedar kisah dalam Quran, ya, tapi kisah-kisah yang real. Para tokoh-tokoh bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana Muhammad Al-Fatih, bagaimana kemudian ada seorang anak yang kemudian menjadi panglima perang muda gitu ya, di usia 18 tahun ya, Usamah bin Zaid gitu, yang sepantaran dengan cucunya Rasulullah itu. Kemudian bagaimana Zaid bin Sabit, seorang anak yang menjadi duta besar di kemudian hari karena mendapatkan pendampingan dari Rasulullah. Itu kisah-kisah itu perlu itu, karena kalau tidak, yang real mendekati, bahkan kalau perlu ada contoh konkret di depan dia, itu bisa kita jadikan sebagai kisah untuk menguatkan bagaimana visi hidup mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga Kak Mansur adalah mengajak anak untuk rihlah, penting. Ya, para nabi itu mengajak anak berdagang di usia dini itu rihlah jalan ke sana sini. Nah, bagaimana dengan kita? Mungkin dengan mengajak di akhir pekan itu jalan-jalan, setiap pulang dari musola, dari masjid subuh itu tidak langsung ke rumah, jalan dulu keliling kompleks, kemudian bersepeda, kemudian dikenalkan tempat-tempat. Itu bagian dari rihlah di konteks sekarang. Nah, kalau perlu nanti dia kenalkan dengan tempat yang jauh. Nak, dulu ayah pernah tinggal di sini nak, waktu dulu kuliah. Itu dikenalkan dalam rangka untuk menanamkan itu dan sebagainya. Atau ibunya juga iya, gitu ya. Dan tentunya yang terakhir adalah tetap menyandarkan semua kepada Allah. Karena jaharkan doa kita di depan dia. Gitu. Ini yang sering kita lupakan itu. Karena sunnah bagi seorang ayah bunda mendoakan anak itu dijaharkan, diperdengarkan itu. Nabi selalu mendoakan anak-anak yang mengalami kegoncangan jiwa karena persoalan-persoalan. Ya, ketika Abu Umair burung pipitnya mati, Rasulullah menghiburnya, lalu menghiburnya dan kemudian mengajaknya, mendoakannya. Ketika Abu Rafi Al-Ghifari yang suka mencuri kurma itu perilakunya
dikatakan nggak baik, tapi Rasulullah tidak hanya sekedar menasihati, tapi memegang perut anak itu sambil berkata, ya Allah kenyangkanlah perut kita ini. Berarti di situ sekelas Nabi Muhammad SAW pun selalu kemudian di akhir setiap ikhtiar itu ada doa memohon kepada Allah. Kita apalagi yang bukan siapa-siapa. Demikian ayah bunda yang tercinta yang dirahmati Allah. Ikhlas tentang poin itu. Terima kasih. Oh ya, satu lagi, mohon maaf. Ini yang tadi saya katakan. Profesor Gregory Slayton ini di A Better Day Today ini, beliau meneliti penganut LGBT yang saat ini marak di seluruh dunia itu ternyata paling banyak disebabkan karena tidak adanya ayah dalam proses pengasuhan di 7 tahun pertama dan mendekat 7 tahun kedua. Nah, ini penyimpan seksual ketika dewasa. Gitu. Maka kemudian Kak Bimo, Masya Allah, tabarakallah ya, panjenengan kemudian kembali lagi, itu yang ingin saya selalu sampaikan. Makanya saya kalau keluar Jawa, Kak Bimo, nggak mau lebih dari 4 hari. Pokoknya harus 5 hari itu harus pulang ke rumah, karena pasti saya khawatir tentang banyak hal ini. Itu yang ingin saya sampaikan. Tak pernah ditawar sampai sebulan dengan gaji yang tinggi, bukan gaji ya, mereka memberikan satu pagu yang standar tinggi sekali, tapi saya katakan, enggak, saya masih punya anak kecil di tahun pertama saat itu. Kalau nanti anak-anak saya sudah dewasa, mungkin saya siap, tapi nggak mungkin. Saya sudah menyiapkan juga sekarang tempat untuk di sekolah kami, untuk berlatih, dan saya menawarkan Kak Kempo ini untuk memanfaatkan aula sekolah kami untuk pelatihan-pelatihan di Kota Semarang, gitu ya. Semoga bermanfaat nantinya. Untuk 100 orang, insya Allah masih menampung itu nanti. Dan yang terakhir untuk para ayah ya, jangan lupa rihalah. Ya, santai sejenak mengajak putra-putrinya. Kak Bimo sudah ya. Sudah sering ya berarti. Sudah punya waktu. Diajak outbound, out di luar, bon di kebon. Yuk nak kita outbound, nyuci sepeda. Apa itu bagian dari rihlah juga, walaupun cuma berapa langkah dari rumah itu ya Kak Bimo. Ya. Iya. Yang penting kualitas itu ternyata nggak cukup. Kita kan sering bicara yang penting kualitasnya. Ya kalau Anda seorang nabi mungkin bisa, tapi kalau seorang kita ya kualitas itu nggak cukup, harus tambahkan kualitas gitu loh. Itu yang diambil para ayah di zaman sekarang yang menyadari itu, akhirnya mengambil keputusan berat dan tersulit keluar dari karirnya itu ya, dan memilih bersama anak. Itu ya kisah Muhammad Ammar dari Banyumas, Purwokerto, kisah ayahnya Putri gitu ya. Kemudian juga kisahnya seorang ayah bernama Dick yang dia dapatkan di Iron Man, itu juga ayah yang kemudian hadir. Dan rata-rata anak-anak yang ABK ya, yang difabel di sekolah kami, yang normal kembali, artinya kemampuannya menjadi bermanfaat luar biasa itu karena hadirnya ayah, bukan ibu. Menarik sekali nih Kak Lulu. Ibunya di situ nggak sanggup ya. Iya, kebersamaan kita itu sangat singkat dengan putra-putri kita ya Ayah Dedi, dan tidak bisa diulang kembali masa-masa indah itu. Membahas tentang ayah sangat menarik sekali nggih. Tadi saya sudah menyimak dari teman-teman semua, dari Pak D. Bimo, dari Pak D. Imung, dan semuanya. Ini sangat menarik sekali. Saya juga sedikit pengen curhat sih. Kadang senang ya yang namanya ayah itu bisa perhatian kepada anaknya. Sampai bisa ikut terlibat seperti itu, suatu kebanggaan sekali. Dan saya sangat mengapresiasi, dan tadi sudah disampaikan bahwa di PAUD itu, terutama di PAUD itu, betul yang hadir itu ibu-ibu. Tapi Pak Dedi dan teman-teman semua, saya kok di lingkungan saya sendiri itu tuh mempunyai apa ya, seperti temuan bahwa ternyata ada ayah yang sebenarnya mereka itu sayang, sebenarnya mereka itu ya memang ayah ya sayang gitu loh. Cuma untuk mengungkapkan itu gengsinya itu lebih besar seperti itu. Nah, itu gimana ya saya untuk bisa, terutama untuk anak-anak saya sendiri, lingkungan di tempat saya sendiri, bagaimana saya bisa membawa kisah itu sehingga seorang bapak itu tidak gengsi. Contohnya gini, saat ada anak ini kegiatan, mereka diundang, udahlah nanti yang datang ibunya. Tapi nggak berapa lama mereka japri, Bu, gimana anak saya gimana, di belakang itu seperti itu. Jadi banyak di lingkungan saya terutama itu banyak bapak-bapak yang masih gengsi. Itu gimana? Saya mohon ini. Langsung saja ya. Langsung saja karena ini waktu Kak Yani. Itulah perlunya yang namanya parenting khusus kelas ayah. Kalau di sekolah kami, Kak Ari kalau ditanya, Pak Dedi di Cahaya Ilmu itu orang tua yang hadir berapa persen setiap acara parenting? Saya jawab langsung 100%. Mungkin orang mengatakan nggak mungkin, Kak Yani mengatakan nggak mungkin. Strateginya gimana? Ya kita undang dengan sebuah komitmen. Maka di sebelum tahun ajaran baru masuk itu,
kita ada MOU dengan orang tua, ada semacam akad gitu ya, yang kita ikat dengan sebuah meterai dan sebagainya. Ada poin yang kita bacakan itu individu, artinya per keluarga kita hadirkan. Kalaupun sudah cerai pun nggak apa-apa, tetapi yang penting adalah hadir. Bapak sama ibunya itu tetap hadir gitu loh. Sebagai orang tua, bukan sebagai mantan suami istri, bukan itu. Itu kita kuatkan di situ. Sampai ketika itu sudah kita lakukan, apakah berhasil Pak Dedi kemudian 100%? Enggak. Ketika kita undang di momen awal sana itu, yang datang paling banter cuma 85%, 15% nggak datang. Ya. Tetapi kami lakukan lagi, dari setelah acara selesai, kami evaluasi guru-guru, kepala sekolah unit itu saya undang. Berapa yang nggak datang per kelas? Ini Pak B, undang lagi berikutnya di pekan berikutnya, hari Sabtu besok datang lagi khusus untuk itu di sekolah. Ya. Dan saya tidak mau kalau dalam awal-awal ini saya menggunakan narasumber dari luar, tidak boleh. Karena apa? Karena visi misi sekolah kami yang tahu kami gitu. Yang menyampaikan harus kepala sekolah dan saya. Yang menyampaikan yayasan dengan saya, dengan kepala sekolah itu. Nah, dari situ kemudian kita rekam juga. Kalaupun kegiatan itu live di suatu tempat, kita rekam juga. Nah, itu untuk planning yang Z nanti. Yang A datang, kalau nggak datang nanti undang di planning yang kedua B gitu. Dari 15% yang nggak datang, yang datang ternyata cuma 60%. Dari 15% yang diundang, tadi yang nggak datang, yang datang cuma 60%, masih ada 40, diundang lagi. Sampai kemudian kita temukan di setiap kelas itu cuma 2 atau 3. Nah, disitulah kita parenting yang berikutnya ke konsep yang namanya home visit, kunjungi rumahnya. Tanyakan, disitulah kita berikan tentang poin-poin materi yang disampaikan, ini ada rekamannya, tolong ini link YouTube-nya, tolong disimak, dan nanti tolong disampaikan di guru kelasnya apa yang Bapak Ibu dapatkan. Sehingga kemudian orang tua kami tahu kalau mau dicaya ilmu, pilihannya itu, karena kami akan mengeluarkan anak yang orang tuanya tidak peduli dengan anaknya. Kami nggak mau, karena itu akadnya dengan orang tua kami. Nah, itu yang sangat tegas. Jadi keberanian ini Kak Ari, ini bahwa itu harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan, karena kita membuat sekolah itu bukan cari untung kok. Kita itu tadi menjaga tauhid, mengajarkan birrul walidain. Bagaimana kita berhasil misi itu kalau orang tuanya aja nggak peduli dengan anak mereka gitu. Itu yang perlu disadarkan, itu satu. Yang kedua, ada namanya parenting skill. Nah, ini rata-rata Kak Yani bahwa dan Kak Ari dan teman-teman semuanya, parenting yang ada di sekolah-sekolah itu adalah parenting kelas yang sifatnya ada transfer knowledge. Itu sudah banyak yang tahu gitu loh, bahwa ini tidak boleh, ini boleh, tetapi bagaimana selanjutnya, ini yang perlu kemudian ada follow up di kelas masing-masing yang disebut dengan parenting skill. Dilatih cara menyapa anak. Kenapa Rasulullah itu kok lebih dulu menyapa anak-anak daripada anak itu yang menyapa Rasulullah? Itu ada sebuah kemuliaan, ada sebuah pelajaran di situ, ada hikmah di balik itu. Nah, ini juga sampaikan. Bagaimana kok Rasulullah itu anak di usia bayi, bagaimana cara menggendongnya sehingga watanya bisa tepat 20-30 cm dari wajahnya kanjeng Nabi kita. Itu ada hikmah di balik itu loh. Bagaimana ketika Rasulullah kemudian mengajak anak bertatap muka dalam sebuah hal yang sejajar itu saat ini ilmu-ilmu komunikasi parenting banyak dibahas, tapi belum tuntas saya melihat gitu, tidak tuntas ke situ, karena kalau kita mengacu kepada hikmah di balik Rasulullah melakukan itu, akan ketemu kenapa tidak hanya sekedar ada, tapi tauhid gitu loh. Itu baru birrul walidain, itu yang perlu dicermati. Maka parenting skill Kak, yang harus dilanjutkan berikutnya dengan per kelas. Di tempat kami alhamdulillah ada 2 masjid besar di sekeliling sekolah kami yang setiap hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu itu ada orang tua yang datang mulai ngaji Quran alif ba ta sampai mahir, sampai mereka sudah hafalan juz Quran juga, sampai ke ngaji kitab tentang fikih itu juga sudah mulai rame gitu loh. Awalnya cuma 3 orang, 5 orang, tapi sekarang alhamdulillah cukup banyak gitu. Nah, ini kan karena melihat bahwa ternyata anak-anak yang orang tuanya ikut terlibat aktif dalam parenting itu hasilnya beda. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Kita meyakini itu, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Iyalah, kita saksinya. Nah, di situ terbukti bahwa anak yang ibunya, bapaknya terlibat. Minimal gini Kak, bagaimana kalau ayah itu diberikan sifat tadi ya, egosentrik, ego lebih tinggi, logika lebih tinggi. Jika, kalau saya dikatakan di sini boleh dikatakan bahwa ayah itu egois di seluruh dunia. Tapi itu fitrah, ya, fitrah egonya. Egonya kenapa? Karena memang dia selalu menggunakan logika, gitu loh. Nah, maka kemudian kalau di forum itu isinya ibu-ibu yang dominan perasaan di situ, maka akan ada rasa nggak nyaman gitu. Maka perlu setiap tanggal 12 November, kami wajib itu ada hari ayah nasional itu, kami wajib ada ayah datang. Nah, ini Bunda, kami denda orang tua yang nggak datang itu 500.000.
ayah yang nggak datang itu. Ternyata Kak, bayar mereka, karena punya uang. Ya. Berarti bukan itu. Ternyata salah saya memberikan hukuman dengan cara itu. Ternyata kita sentuh hatinya dengan berbagai forum. Tentunya kalau dalam Islam watawasau bil haq watawasau bis sabr ini nggak bisa sendirian kan, saling itu. Maka saya menggunakan tangan kedua, tangan ketiga, nafuk nyileh tangan. Saya biasanya sowan dulu kepada kiai yang cukup dikenal, itu minta videonya sebentar. Kemarin dulu kita ke Gusmus, itu loh, Gusmus, yang tolong ini para ayah akan berkumpul, para ibu akan berkumpul, tolong berikan nasihat untuk kami videonya akan kami tampilkan. Nah dari situ kita branding di acara parenting ayah, ada nasihat tuh dari Gusmus. Nah ini saya mau ke Gus Bah, mau ke ke ayah Benri Jauhsyur Rahman juga, kepada juga kayak Ustaz Hidayat, pengen seperti itu juga, atau saya ambilkan, pernah saya ambilkan itu nasihat dari Ustaz Hidayat, kami branding ada nasihat dari Ustaz Hidayat, lalu bentuk video itu. Nah itu dalam rangka apa? Karena saya nggak mungkin bisa menyampaikan di ayah-ayah yang pengalamannya lebih banyak dari saya, secara ekonomi lebih kaya dari saya, secara usia lebih tua dari saya, kita nggak mungkin. Maka saya menggunakan teknik nafuk nyileh tangan itu ya. Jadi itu, dan tentunya para ibu yang hadir di forum yang berbeda itu suatu hari ada parenting dengan tema apa? Cara menasihati suami dengan santun dan penuh hikmah, dengan bijak. Karena kalau suami dinasihati gini, Bu Ani ya, gini, Pak, itu loh dengarkan Kak Bimo itu loh tadi. Nasihatnya Kak Imo itu dengarkan, di si anak itu harus seperti ini. Itu lama-lama sang suami itu kan jengkel, akan berkata apa? Yus kono karo Kak Bimo kono karepmu kono karo Kak Imo kono karepmu, Kak Kempo kono karepmu. Itu akan egonya kan mengatakan itu. Tapi kalau kita kemudian memberikan keterampilan, caranya bagaimana, itu kita sering itu Bu. Jadi kita kumpulkan ibu-ibu, lalu kita berikan sebuah MP3 ya, tentang sebuah nasihat kecil dari tokoh, misalnya dari Gus Bah, kita ambil dalam pengasuhan anak itu misalnya. Nanti pura-puranya apa? Kirimkan ke suami. Abi, ini ada sesuatu yang penting, titip ya Bi, sebentar ya Bi, takutnya kalau hilang di WA Umi gitu loh. Walau sebenarnya itu begitu kemudian dikirim kan suaminya tanpa sengaja mendengarkan juga gitu loh. Atau kadang kalau mau liburan seperti ini nantinya, atau liburan mau pulang kampung itu, kita di grup orang tua itu kita nanti akan berikan ini tausiah parenting itu nanti. Ini sudah dulu kami sampaikan, tapi banyak yang belum berhasil juga di sekolah kami itu loh. Biar nanti orang tua itu, istri itu mengcopy dalam bentuk flashdisk ataupun apa, atau dalam bentuk YouTube nanti saat suami nyetir mobil pulang kampung 3 jam 4 jam itu mendengar, minta izin Bi, ini kok ada tausiah bagus, Umi kok belum paham ya, boleh Umi izin mendengarkan, itu diputar aja, nanti suami juga mendengar, biarkan menangis itu sambil nyetir itu nanti, kalau dia tersindir sebenarnya, itu namanya teknik nafuk nyileh tangan, itu pun saya sering mengalami itu, istri saya tahu-tahu kirim, Bi, ini ayah ini kajian hari sore hari ini, ternyata setelah saya baca, loh ini nyindir aku kabeh, tapi kena gitu loh, tidak tanpa terasa saya tetap tidak membuat benci dengan istri, tapi justru matur nuwun ya Dek, kalau nasihati aku dengan cara itu gitu. Kadang memang nggak terima kita itu dinasihati orang yang kalau kita melihat dari perspektif ilmu itu kadang lelaki itu nggak mau, itu penting ya. Dan kalau mengundang parenting kelas ayah ini Bu, jangan narasumbernya ibu. Saya sudah mengamati berbagai tempat, maka peran dari teman-teman di PPMI ini, para ayah, nanti ini mengembangkan tidak hanya kisahnya untuk anak, kisah untuk para ayah, para ibu gitu. Penting, kalaupun ada simulasi dalam parenting itu, parenting skill namanya. Nanti berkisah, dikasih naskah pendek tentang Salahuddin Al-Ayyubi, satunya lagi Muhammad Al-Fatih, kisah bagaimana Muhammad Al-Fatih itu tuh saling bergantian, kalaupun membacakan dulu read aloud, itu penting. Jadi tidak hanya sekedar kita meminta para orang tua untuk hadir dalam pengasuhan anak, tetapi caranya juga harus diberikan. Maka ada kurikulum parenting di setiap sekolah, khusus untuk umum, general, ibu, ayah, kakek, nenek. Kemudian ada yang spesial khusus untuk ayah sendiri. Bahkan kalau suatu hari nanti perlu untuk kakek nenek, karena kakek nenek itu kalau sama cucu overdosis kasih sayang, itu berbahaya. Itulah kenapa Rasulullah itu dalam Quran juga tadi Al-Baqarah 233 itu ahli waris dan kepada yang lainnya yang dititipi. Biasanya kalau bapak ibu kerja dititipkan ke kakek nenek, itu nggak boleh repot karena anak itu. Artinya ilmu parenting pun perlu disampaikan kepada para kakek nenek, bukan dalam konteks pengalaman kita kalah ya, tapi dalam konteks kekinian. Mendidik sesuai zaman itu ternyata disampaikan tidak hanya para ulama, para tokoh ya,
besar semua orang yang di berbagai dunia, saya lihat di referensi mendidik anak sesuai zamannya itu hampir semua masa itu mengatakan itu. Ini penting sekali. Jadi itu saja kurang yang saya mohon maaf lahir batin, dan tentunya banyak kekurangannya sekali lagi.